Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mita Winanda dengan nomor induk mahasiswa 1042-10017 yang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di kelas HES 2A. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dengan mata kuliah membaca teks Arab oleh dosen pengampu Bapak M. Kamal Fatoni, S.Hum MH. Materi kali ini adalah al-kalamu atau kalam. Nah, kita masuk ke pengertiannya menurut bahasa. Al-kalamu atau kalam artinya adalah ucapan. Sementara menurut istilah adalah al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang artinya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dan diucapkan dengan sadar. Dengan kata lain, ciri-ciri kalam haruslah al-murakkabu, al-mufidu, dan bil wad'i. Jadi pengertian tadi juga memuat ciri-cirinya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-murakkabu atau tersusun. Murakkabu maksudnya ialah yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi jikalau hanya satu kata itu belum termasuk tersusun. Jadi 2, 3 dan seterusnya baru bisa dibilang tersusun. Yang kedua adalah mufidu atau berfaedah. Maksudnya kalimat yang diucapkan itu harus memiliki faedah, manfaat ataupun informasi. Contohnya adalah jikalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, ucapan kita itu memberikan manfaat, berarti itu termasuk dengan faedah karena dia memberikan informasi. Lalu yang ketiga adalah bil wad'i, yang artinya diucapkan dengan sadar atau disengaja. Jadi untuk orang yang tidur untuk orang yang gila itu tidak termasuk kalam karena dia mengucapkannya tidak dengan dalam keadaan sadar. Nah, perlu diingat dan amat sangat penting bahwa untuk membentuk suatu kalimat al-kalamu atau kalam haruslah penuhi 3 ciri-ciri yang tadi. Jadi, jikalau hanya terpenuhi 2 atau terpenuhi cuma 1 itu belum termasuk kalam. Nah, contoh, di sini saya memberikan contoh syamsun atau matahari. Ini tidak termasuk kalam karena ada 2 kesalahan. Yang pertama, tidak tersusun. Dia terdiri hanya dalam 1 kata, syamsun, matahari. Nah, yang kedua adalah tidak memberikan faedah karena kata syamsun atau matahari ini tidak menjelaskan secara detail, tidak ada faedahnya, dia hanya memberikan kata syamsun, tidak ada maksud apa-apa, tidak ada kejelasan. Nah, contoh yang benar bagaimana? Contoh yang benar adalah al-maktabu kabirun. Itu al-maktabu, ada kesalahan, maaf. Artinya meja itu besar. Nah, ini termasuk kalam karena yang pertama tersusun, terdiri dari 2 kata, al-maktabu dan kabirun. Yang kedua memberikan faedah, informasi ataupun manfaat karena menjelaskan bahwa meja itu berukuran besar. Meja itu besar. Dan yang ketiga tentunya diucapkan dengan sadar. Nah, macam-macam kalam itu terdiri dari 3. Ada isim, fi'il, dan harfun. Isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Fi'il itu kata yang memuat pekerjaan atau perbuatan. Dan harfu adalah kata bantu. Bukan isim, juga bukan fi'il. Nah, tanda-tanda isim itu ada 3. Yang pertama, memiliki tanda baca tanwin yang letaknya di ujung. Tanda baca tanwin itu ada an, in, dan un. Seperti contoh. Nah, yang kedua memiliki tanda alif lam di awal. Seperti contoh al-qalamu, itu seharusnya disambung ya teman-teman, al-qalamu. Nah, yang ketiga adalah hofat atau jar. Macam-macam huruf jar itu contohnya ada min, dari, ila, ke, ala di atas, dan lain-lain. Lalu perlu diingat dan amat sangat penting, jikalau huruf tersebut sudah berharokat tanwin terlebih dahulu, maka tidak perlu memakai alif lam di awal huruf. Dan sebaliknya, jika di awal sudah memakai alif lam, maka di ujung tidak berharokat tanwin lagi atau tidak bertanda baca tanwin lagi. Intinya tidak bisa disatukan. Yang kedua, jika memakai huruf jar, maka ujung kalimat dikasrohkan. Contohnya fil fasli, li, garis bawah. Lalu yang kedua mengenai fi'il atau fi'lu. Fi'il ini berdasarkan waktu dibedakan menjadi 3, yaitu fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amr. Sedikit tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini biasanya terdiri dari 3 huruf, seperti contoh qalamu, qa, lam, dan mim.
Nah, biasanya juga ada tambahan huruf di awal. Salah satunya pakai rumus Anita. Alif, nun, ya, ta. Contohnya yazhabu. Lalu, di bagian terakhir ini adalah harfu. Harfu ini seperti yang saya bilang tadi bukan termasuk fi'il, juga bukan termasuk isim. Jadi tugasnya hanya membantu, kata bantu. Huruf jar tadi termasuk dengan harfu. Jadi ada 9, ada ila, ada ala, min, dan lain-lain. Baiklah, sekian ulasan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perkataan, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Bapak M. Kamal Fatoni, Home MH, yang sudah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya bisa lebih mengingat kembali apa yang sudah saya pelajari di minggu lalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.